Oke, selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, dengan saya Reno, seperti biasa. Eh, Kali ini saya akan menyampaikan atau saya akan perkenalan soal web. Di mana web itu dia punya berbagai sisi atau kode-coding apa yang dia pakai. Terus web itu dibagi oleh apa-apa saja. Gitu. Oke, saya akan jelaskan beberapa web yang saya pakai. Tapi di sini fungsi-fungsi atau style-style yang saya pakai di sini saya gunakan Bootstrap. Berarti saya akan jelaskan mengenai Bootstrap, mengenai CSS juga atau HTML murni juga di sini. Oke, kita langsung saja ke web saya. Di sini saya tidak jelaskan mengenai codingnya. Di sini saya langsung di web saja. Saya akan jelaskan tentang apa yang ada di web saya. Oke, kita langsung saja di sini. Ini web saya. Saya akan jelaskan apa-apa yang saya pakai di sini. Nah, di sini kalau dibicara soal web, yang saya ketahui bahwa web itu di mana-mana dia punya yang namanya header. Itu yang saya ketahui, header, widget atau sidebarnya, terus ada isinya. Bagian isinya, situ ada yang namanya footer. Itu biasa orang katakan ada 4 sisi, yaitu ada header, sidebar kiri dan kanan atau bagian kanan saja, terus isi, terus sama bagian footer ini, footernya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu sesuai challenge dari dosen. Pertama, di sini menu-menu yang saya pakai ini, pertama menu-menu ini yang dinamakan dengan menu. Ini yang saya gunakan pada Bootstrap. Ini namanya nav menu biasa namanya. Ini yang seperti biasa, nav menu yang saya pakai, dimana saya pasang home, profil, galeri, dan materi sekolah minggu. Kalau ini dia logo, ini nav yang dia pakai logo di sini. Berarti nav menu seperti biasa, tapi dia punya logo di sini. Jadi ini yang dinamakan menu. Ini yang saya buat. Terus yang berikut, yang dikatakan header. Nah, ini yang dinamakan header, bagian kepala web. Di sini headernya ini, image-nya saya pasang ini ganti-ganti. Ini saya bisa klik di sini. Nah, ini yang dinamakan header. Header ini saya pasang image. Image ini kalau di Bootstrap itu saya pakai yang namanya carousel. Ini carousel namanya Bootstrap. Kalau item stylenya nama carousel. Carousel yang saya pakai di sini carousel yang beridentitas. Ada name pada posisi headernya. Ini carousel name. Ini carousel yang saya pakai. Terus kenapa dia tidak full carousel ini? Ini saya ada tambah coding yang namanya container. Di sini container. Kalau kita container full, berarti ini full. Cuman ini saya cuma pakai yaitu container. Jadi carousel saya sisipkan coding container itu tepat di depan div. Tepat di depan div, pembuka div dari header ini. Begitu. Oke, tapi pastinya web itu kan pembuka HTML, head, body, detail, dan seterusnya. Terus ada penutup body, penutup body, penutup detail, terus penutup HTML seperti biasa. Oke, saya lanjut. Setelah tadi header ini saya pakai carousel. Saya kasih tahu saya pakai carousel. Kenapa dia kecil begini? Karena saya pakai coding namanya container. Oke, saya lanjut. Oke, di bawah sini kenapa ada menu lagi, kan sama seperti ini. Nah, dia ada beda di sini. Kalau ini namanya nav biasa, nav detail biasa. Kalau di sini saya pakai nav yang namanya drop down. Drop down itu dia ada atas dan bawah. Ada scroll, dia bisa scrolling ke bawah atau dia ada isi di dalam menu ini. Contoh data master, kita klik, nah dia bisa drop down ke bawah. Kita bisa pilih atas bawah ini. Begitu juga dengan cetak laporan ini. Nah, ini yang dinamakan dengan nav drop down. Ini saya pakai nav drop down. Nah, di sini ada tombol search. Nah, di sini saya pakai yang namanya button search. Di sini saya pakai button search di sini. Ini sudah sesuai di coding. Kalau di Bootstrap namanya button search ini. Kita cari ada namanya button. Nah, di sini saya lanjut. Nah, kalau untuk isi, di sini kan namanya web tadi saya bilang ada header, ada isi, ada widget ini atau sidebar, terus ada yang namanya footer. Nah, di sini saya akan jelaskan kalau isi sama widget ini saya gabung, atau isi sama sidebar ini saya gabung. Ini dia ada batasi ini.
Jadi itu cuma satu sidebar, yaitu bagian kanan. Kalau isi ini saya pakai namanya grid basic. Ini kalau di Bootstrap, coding Bootstrap itu namanya grid basic. Nah, grid basic ini dibagi atas dua, ada isi sama widget. Saya bagi atas dua, ada isi sama widget atau sidebar. Sidebarnya bagian kanan, ini sidebarnya bagian kanan. Terus ini bagian isinya. Isinya itu kalau di grid basic isinya saya rubah. Biasanya kalau di grid basic itu ukuran clothespan, biasa orang bilang clothespan. Ukuran clothespannya itu ada 8, ada 4, atau ada 12, ada 6, ada 12, ada 4. Nah, di sini saya rubah. Ini sebenarnya 4 ini kecil, saya jadikan sebagai sidebar atau widget. Yang besar 8 ini saya jadikan sebagai bagian isinya. Begitu. Jadi teman-teman, ini saya pakai yang namanya grid basic. Grid basic ini saya bagi di atas dua, yaitu isi dan widget atau sidebarnya. Nah, di sini untuk isi saya pakai grid basic dengan ukuran clothespan 8. Kalau untuk yang yang widget saya pakai grid basic dengan clothespan 4. Jadi yang kecil ya, karena kita sesuaikan. Nah, di sini kalau contoh nih, ini tulisan selamat datang, ini seperti biasa kita pakai nama H4 ini. H4 itu ukuran huruf, ukuran font ya, jangan clear ini ukuran font. Terus kenapa Reno ini tulisannya tebal? Begitu juga dengan artikel Rohani, saya akan jelaskan satu-satu. Kalau tebal ini biasanya coding itu namanya bold. Biasa pembuka tag, codingnya pembuka tag, terus huruf B, terus penutup tag /B, itu biasa codingnya, itu namakan bold. Begitu. Kalau ukurannya lebih kecil ya seperti ini. Ini ukuran tulisannya itu H6. Itu H6 namanya. Itu paling kecil. Kalau H1 dia paling besar juga, bisa saja ini. Begitu. Tapi ini kayaknya H5. H2, H3. Oke, kita lanjut. Terus Emacs. Emacs itu umumnya coding kalau di Bootstrap itu sama juga, karena dia pakai HTML murni, HTML5 sekarang, atau CSS. Itu biasanya codingnya tuh Emacs IMG sama dengan Emacs SRC sama dengan tanda petik 2, terus pasang lokasi Emacs. Biasa kalau secara manual biasa ada nama folder, contoh Emacs garing nama gambar, biasanya begitu codingnya. Tapi codingnya biasanya Emacs SRC sama dengan tanda petik 2 nama lokasi atau folder, contoh folder nama Emacs garing slash atau slash nama gambar, contoh reno.jpg ekstensinya. Nah, itu bagian isi ya, saya jelaskan bagian isi. Tulisan ini saya pakai hurufnya A6. Terus ke bawah lagi untuk mengenai isi dulu ya, saya jelaskan mengenai isi. Terus kalau isi, contoh di sini ada ini. Nah, kenapa ada hilang ini? Ini saya pakai yang namanya collapse. Kalau di Bootstrap feel-nya atau stylenya nama collapse. Nah, ini collapse. Nah, collapse ini saya pakai yang bukan collapse biasa. Ini saya pakai yang collapse group. Nah, ini saya pakai collapse group. Collapse group itu dimana ada grup 1, ini 2, 3, saya belum coba ini grup 1, 2, 3. Dimana teman-teman bisa pasang isi. Nah, coding Emacs juga sama tadi, Emacs SRC, nama lokasi atau nama garing, nama gambar. Ukuran hurufnya saya pakai H6 atau P. Kalau coding P itu biasanya paragraf. Nah, itu kita harus tahu coding-coding itu. P itu paragraf, BR itu baris baru, TD itu tabel data, terus pokoknya tag-tag kita harus hafal di coding. Itu wajib supaya besok-besok kita mau buat style kita jangan bingung. Oke, ini sudah bagian isinya. Sekarang kita pindah ke grid basic bagian widget. Ini kan saya pakai grid basic yang clothespan-nya 4. Oke, saya akan jelaskan juga ini. Nah, di sini saya pakai clothespan 4 untuk widget atau bagian sidebarnya. Di sini saya pasang gambar, codingnya sama Emacs SRC juga. Saya sesuaikan ini. Nah, di sini ini agak beda, ini sedikit beda karena ini saya pakai yang namanya coding gambar Emacs SRC, nama folder terus nama gambar. Terus di bawahnya ini saya pakai H4 ini, nama Reno Core ini. Terus ini bold, ini tebal, codingnya bold. Terus di sini pakai H6, so example text sum, example next, example text, sorry, itu kita pakai H6. Terus si profil ini, kenapa dia biru? Nah, kalau si profil ini biasanya coding di Bootstrap itu button.
button. Itu kalau codingnya BTN. Kalau biru itu kalau tidak salah primary. Itu kalau biru. Biru itu primary, sama kayak ini primary. Ini biru, codingnya biru. Kalau di HTML5 biasanya atau CSS biasanya orang bilang blue. Atau ada yang namanya atau ada yang namanya itu coding atau kode warna biasanya. Kalau kode warna saya tidak terlalu, soalnya banyak gitu. Tapi kalau ini untuk di Bootstrap, saya pakai Bootstrap di sini. Ini namanya primary, button primary atau BTN strap primary. Oke, kita lanjut. Kalau di sini data anggota, di sini saya pakai form background dari apa ya? Dari collapse group ini. Sebenarnya collapse group ini, lihat collapse group ini. Tapi saya pakai collapse group yang biasa, tidak ada seperti ini klik waktu dia muncul. Ini yang biasa. Ini namanya collapse group list. Biasanya collapse group list ini per list ini satu-satu list begitu. Oke, jadi untuk background data anggota ini primary juga sama. Ini primary. Cuman ini kita kondisikan dia di center atau tengah. Biasa codingnya itu kalau di Bootstrap teks, kalau kita mau pindahkan teksnya berarti text strap center atau strap text strap left itu kiri, atau text strap right itu kanan. Oke, kita ke bawah lagi. Nah, ini listnya, list dari bagian collapse-nya. Ini list ada first item, second item, first item. Ini saya belum berubah, tapi ini mudah untuk berubah ini. Tapi ini ada link. Biasa kalau coding link itu umumnya contoh coding link biasa kalau di Bootstrap, dan sebentar saya jelaskan, hubungkan antara grup 1 dengan grup 1 itu ada linknya. Tapi kalau link tulisan biasa begini, kodenya itu ahref. Kalau biasa umum itu untuk semua coding, mau HTML5 atau biasa href biasanya. Ahref. Lokasi tujuan ahref sama dengan lokasi tujuannya mau kemana, atau linknya kita paste di dalam tanda petik 2 terus tutup. Nah, itu biasa coding linknya. Oke, jadi ingat ini saya pakai collapse namanya list. Ini saya pakai data anggota, nanti di sini saya isi. Oke, ingat. Jadi saya sudah jelaskan bagian pembagian style. Ini namanya style. Biasanya kalau di web, pemrograman web, kalau saya belajar itu pemrograman web itu kalau kita pengenalan soal style, ini namanya cascading style sheet. Cascading style sheet, minta maaf, namanya cascading style sheet. Artinya bahwa style sheet itu dia ada pembagiannya, ada header yang seperti saya bilang tadi, isi, sidebar ini sama footer. Footer ini, bagi footer itu bagian kakinya. Kalau ada yang bingung footer itu apa, itu bagian kakinya. Oke, saya tadi sampai di sini ya saya jelaskan. Nah, di sini ini saya pakai namanya collapse list group. Oke, ini bagian footer. Tampilan ini saya pakai grid basic, di mana ada clothespin 8 yang saya pakai sebagai isi, dengan clothespin 4 saya pakai sebagai widget atau sidebarnya. Oke, saya lanjut ke bawah. Nah, ini untuk footer. Nah, get connection ini saya pakai tulisan sama seperti ini, H6 juga tapi bold di sini. Ini saya pakai link akses. Ini biasa orangnya bilang sharing sosial. Ini biasanya. Tapi di sini link coding linknya sama. Href tujuannya ke coding link untuk kita kaitkan dengan akun-akun kita atau sharing sosial kita. Terus di sini ada company name, ini sama juga. Kita pakai namanya bold ini sebagai titelnya bold ini. Terus ini saya pakai namanya H4 ini. Terus ini juga. Kalau ini contoh ini icon. Ini namanya icon. Kalau di Bootstrap namanya icon, tapi ada land icon, bahasa Inggrisnya land icon. Itu ada di W310 juga ada, itu namanya land icon. Saya pengenalan dulu ini icon. Kita bisa pasang icon, tapi icon ini biasanya berhubungan dengan JavaScript. Ini berhubungan JavaScript. Setiap icon yang kita mau pakai, kita harus simpan JavaScript-nya dulu. Jadi kita simpan stylenya dulu. Tujuannya apa? Biar setiap icon yang kita tampilkan itu muncul. Begitu. Oke, kalau ini background yang ini saya bikin tabel ya, ini saya bikin tabel, cuman bordernya saya kasih hilang. Ini stylenya pakai tabel, tapi bordernya saya kasih hilang. Border itu ukuran atau tebal dari garis tabel. Itu kalau border ya. Kalau border 1 dia munculkan garis tabel, kalau bordernya 0 otomatis garis tabelnya hilang, begitu. Oke, jadi ini kakinya. Ungu itu biasanya
background ungu itu, kalau background ungu kalau di HTML5 biasanya purple, itu biasanya purple color, BG color purple, itu sama kayak di Bootstrap juga. Terus yang di bagian bawah juga itu black, itu sama juga. Ini backgroundnya pakai black, codingnya BG color juga saya pakai di sini. Jadi ini tidak semua saya pun Bootstrap ini secara kolaborasi juga, tapi kebanyakan pakai Bootstrap di sini. Oke, saya sudah jelaskan bagian saya sudah jelaskan bagian dari cascading style sheet, di mana ada header, ada isi, ada widget, ada footer ya bagian kaki ini. Oke, saya akan lanjut ke bagian isi. Nah, isi di sini. Contoh nih di sini data master. Ini kan saya pakai drop down. Bukan drop down sih sebenarnya, nav. Biasanya nav kalau di Bootstrap F4 nav. Nav itu saya pakai yang namanya ini drop down menu. Nah, di sini drop down menu ini contoh nih saya klikin namanya. Ini ada menu-menunya. Menu-menu di sini, menu-menu ini. Contoh saya klik ini, saya akan jelaskan. Contoh saya klik ini data admin. Nah, dia akan muncul form seperti ini. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, saya akan jelaskan. Nah, kenapa dia waktu klik data admin dia muncul ini? Nah, di sini kalau di Bootstrap dia katakan ini namanya modal. Ini namanya form. Ini tampilan tadi, bukan form sih. Ini kalau di Bootstrap kita pakai namanya modal. Ini modal, di mana dia akan tampilkan dialog di mana yang kita mau tampilkan data di dalam modal ini. Nah, kalau di Bootstrap kita pakai yang namanya my modal. Itu my modal. Kalau di Bootstrap kita pilih yang namanya modal. Kalau modal ini yang saya pakai, kalau tidak salah itu modal scrolling. Saya pakai modal scrolling, tipenya scrolling. Terus di dalam sini saya pakai ini H1 ini. Terus yang di sini ini saya pakai button search. Ini saya pakai search ini. Terus di bawah sini ini saya pakai icon. Ini icon namanya. Ini icon sambil Bootstrap juga ini icon. Terus ini saya pakai tampilkan tabel. Ini saya pakai tampilkan data. Di mana saya menampilkan data, saya mengambil data dari database yang kita pakai di sini yaitu localhost PHP My Admin. Di sini ini tampilkan ini kita pakai tabel. Kenapa? Kalau biasa umum tabel seperti biasa itu dia masih jelek, ini masih ada garis tabel ini. Tapi ini saya pakai tabel yang ada pada Bootstrap. Ini saya pakai tabel yang ada pada Bootstrap. Ini stylenya sudah tersetting, memang sudah bagus. Ini tabel yang saya pakai di Bootstrap. Begitu. Nah, di sini ada icon. Ini ada icon semua di sini. Icon ini. Ada edit, ada hapus. Ini icon semua ini saya ambil dari Bootstrap. Ingat namanya icon. Jadi tinggal klik icon, kita bisa cari ini. Begitu. Terus semua gambar ada. Ini juga. Kalau ini saya pakai button. Ini saya pakai button. Kalau di Bootstrap itu kalau merah itu danger, kalau tidak salah danger tulisannya, danger, atau kalau lihat HTML5 red biasanya. Ini blue. Blue itu primary, ada info. Kalau di Bootstrap ada primary, ada info. Nah, di sini saya pakai icon tambah. Ini captionnya, ini data baru, ini close. Gitu. Jadi ingat, ini data admin ini data yang kita tampilkan berdasarkan coding yang kita ambil dari database-nya. Begitu. Ini kita ambil dari database-nya. Oke, mungkin ini penjelasan dari untuk tampilan data admin. Itu di sini saya akan jelaskan juga contoh di sini. Tidak mungkin kalau kita klik data admin dia langsung muncul. Ini ada hubungkan. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara hubungkannya. Di sini kalau di coding itu biasanya kita pakai data toggle. Kalau di Bootstrap kita pakai data toggle. Data toggle dia mau mengarah kemana? Href ini dia mau mengarah kemana? Admin ini contoh data admin, data master. Nah, pengolah data admin ini waktu dia klik data admin dia mau mengarah kemana? Berarti dia mengarah ke data admin. Berarti kita buat data toggle, kita ambil dari Bootstrap. Kalau di Bootstrap biasanya data toggle. Kita ambil dari my modal, nanti bagian coding data toggle itu kita paste di menu ini. Kita paste di menu ini. Nah, kita paste di menu data admin.
Terus kita hubungkan dengan my modal dari admin ini. Pastikan ID-nya sama dengan data toggle itu, biar nanti waktu dia panggil dia muncul seperti ini. Nah, itu yang dinamakan dengan link kaitan. Biasanya kalau di web itu namanya link kaitan. Waktu dia klik satu muncul dialog. Contohnya ini. Karena di sini saya pakai Bootstrap, berarti ini saya pakai namanya my modal. My modal yang saya pakai scrolling. Oke. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tipe data. Kalau bicara soal tipe data itu sebenarnya di database, cuman saya jelaskan di sini ID. ID di sini saya pakai ID nama, ada email, ada alamat. Ini namanya file-file saya, yaitu ada ID, nama, email, alamat, telepon, jenis kelamin. Nah, di sini password juga ada di situ. Password saya sembunyikan biar admin tidak lihat, nanti kita koreksi dengan database atau kita edit data di sini juga bisa sebenarnya. Oke. Jadi di sini kalau ID tipe datanya saya pakai tetap integer int, tapi dia pakai auto increment. Tujuannya auto increment itu dia akan mengurutkan secara berurutan dari jadi tidak ada ID yang sama begitu auto incrementnya integer. Oke, terus nama di sini tipe datanya teks, email juga teks di sini, alamat juga teks, telepon itu teks, sebenarnya saya pakai teks. Jenis kelamin itu saya pakai varchar. Kenapa varchar? Karena ukuran huruf dari ini laki-laki dan perempuan itu biasanya 9 gitu. Jadi saya sesuaikan saja gitu. Oke. Mungkin itu penjelasan dari form data, tampilan data admin. Jelaskan dari tampilan data. Sudah cukup jelas mungkin saya jelaskan. Jadi ini ingat, ini icon, ini button dan sebagainya saya sudah jelaskan. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengenai contoh saya klik data tambah baru. Nah, saya klik, dia akan muncul nah, dia akan muncul form seperti ini. Nah, ini yang dinamakan link kaitan. Waktu saya klik data baru, dia muncul dari data toggle data baru ini. Saya pasang data toggle di data baru. Saya tampilkan ID dari data admin ini, tambah data admin. Berarti kita cocokkan tambah data admin ini, ID-nya kita cocokkan dengan data toggle pada data baru. Itu sebenarnya seperti itu codingnya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada tambah data baru. Di sini saya pakai coding H6 ini sama. H1 ini sama. Terus yang di bawah sini ada nama. Nah, di sini ini yang namanya kan form. Ini saya namakan form ini. Form ini saya namakan form. Oke, jadi ini yang dinamakan form, saya namakan form ini. Tapi kalau di Bootstrap 4 itu saya pakai yang namanya input group. Ini caranya input group ini sebenarnya. Input group ini sebenarnya. Tapi karena itu kan tampilannya masih jelek, jadi saya pakai di Bootstrap 4 itu input group. Input group itu input group yang pas saya pakai di sini input group sizing, itu yang biasa, sizing yang biasa. Dimana ini kita pada rebutan nama di sini, terus ada tempat search, tempat isi di sini atau kolom untuk kita isi. Begitu. Ini juga begitu. Kalau ini option biasa, pasang option ini. Terus di bawah sini juga ingat ini input group ya, yang namanya input group sizing. Terus ini insert record ini kalau ini pakai buton, ini buton juga ini. Ini buton hijau itu kalau di Bootstrap success kalau tidak salah itu sukses. Terus kalau untuk merah itu dia danger. Ini namanya danger. Buton danger, btn strap danger. Oke, mungkin itu saya akan itu yang saya jelaskan mengenai apa yang saya pakai, file apa, menu apa, style apa yang saya pakai di Bootstrap. Nah, itu saya sudah jelaskan di tambah data admin. Sekarang coba di edit. Nah, edit juga sama, saya pakai itu juga sama, form juga saya pakai itu. Ini masih form seperti ini, masih biasa. Nah, kalau yang tadi saya belum pakai input group, itu dia akan tampil seperti ini. Begitu. Jadi nanti kalau ini kita mau rubah, berarti kita harus pakai yang namanya input group sizing. Begitu, supaya itu bisa pakai. Ini sama juga seperti ini, buton yang biasa, ini buton primary. Kita close. Oke, saya akan lanjut di poin berikut. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di pengelola data admin itu setiap form, ini saya sudah jelaskan dari tampilan data sampai icon-icon yang saya pakai.
dan juga ada button-button yang saya pakai di sini. Tadi yang terakhir saya juga sudah jelaskan mengenai form ini, tapi di sini saya juga sudah pakai ini. List group ini saya sudah pakai juga, saya sudah jelaskan tadi. Oh sorry, bukan list group, ini namanya input group, form input group. Ini saya sudah jelaskan tadi. Saya keluar, terus di data master itu ada namanya data anak. Nah kalau data anak dia sama juga tampilan seperti itu sama juga seperti di data admin. Oke lanjut. Oke jadi data admin, data anak juga sama. Ini fitur-fiturnya juga sama. Ini saya ambil dari Bootstrap 4. Ini pakai icon, terus ini pakai button, ini pakai tabel. Tapi tabel ini bukan tabel yang biasa ini. Ini yang saya pakai di sini. Oke, saya lanjut. Yang di sini ini saya pakai namanya tabel. Tabel yang saya pakai di sini namanya tabel stripped row. Fiturnya nama tabel, tapi kalau di Bootstrap itu namanya tabel. Tabel yang namanya stripped row ini yang saya pakai. Terus kalau di data baru ini pakai button. Biasa kalau di HTML5 itu kalau biru apa ya bahasa Inggrisnya? Blue. Oh, kalau biru blue, di HTML5 itu biasa blue. Codingnya itu biasa blue. Tapi kalau di Bootstrap itu beda. Ada yang info. Kalau info itu birunya tidak terlalu terang, biru muda. Kalau primary dia seperti ini. Primary yang dia warna biru terang begitu. Oke, jadi ini pakai button. Codingnya btn strap info atau btn strap primary biasanya. Nah di sini pakai icon tambah ini. Saya klik tambah baru, saya jelaskan. Nah di sini saya tetap pakai form juga, tapi di sini ini namanya form input. Form yang saya pakai di sini namanya input group sizing. Nah dimana dia sebenarnya tampilan ini formnya masih jelek, cuma ini saya sudah buat memperbagus dia. Ini kita pakai namanya fitur form input sizing dari Bootstrap. Nah di sini tampilannya seperti ini. Kalau tambah data anak ini saya pakai ukuran fontnya itu H6. Bukan H6, ini H1. Insert juga sama ini. Kalau hijau itu kalau di Bootstrap success. Itu tulisannya sukses, tapi kalau di HTML5 biasanya green atau ada kode warna khusus untuk green ini. Begitu juga dengan merah. Kalau merah di Bootstrap di BTN-nya itu BTN danger. Kalau merah itu danger. Kalau di HTML5 itu biasanya HTML red namanya. Oke, kita lanjut ke poin berikut. Saya jelaskan juga kenapa di sini waktu klik data baru dia muncul. Nah, di sini ada namanya link kaitan. Link kaitan itu kalau di Bootstrap dia gunakannya data toggle dari setiap my modal yang kita pasang di masing-masing menu itu kita harus hubungkan. Contoh ini data baru ini kita pasang toggle-nya di sini, kita panggil ID my modal dari tambah data anak. Berarti ID my modal dari tambah data anak ini harus sama dengan data toggle yang ada pada data baru ini. Jadi teman-teman harus paham. Kalau salah ya itu tanggung resiko. Ini saya jelaskan. Tapi kalau salah tidak boleh putus asa untuk cari kesalahannya. Namanya kita belajar coding harus tahu kesalahannya di mana. Apalagi error. Oke, saya lanjut ke poin berikut mengenai data guru. Nah, data guru ini juga sama. Ini tampilannya saya pakai tabel. Tabelnya ini saya pakai tabel stripped row, bukan tabel biasa. Ini tabel stripped row di mana dia tidak menggunakan border lagi. Kalau border itu dia punya batas-batas dari tabel ini. Tapi ini dia cukup bagian garis-baris dari setiap tabel ini. Begitu juga dengan icon yang saya pakai di sini. Dan juga ini data baru, saya pakai info ini, btn info. Terus ditambah data baru ini juga sama, saya pakai yang namanya tabel input group atau form input group, di mana form input group ini yang sizing, input group sizing, di mana tampilannya seperti ini. Begitu juga dengan insert record sama close ini. Kalau insert record saya pakai btn success hijau atau grid. Terus
Close ini saya pakai namanya BTN Danger. Oke, saya lanjut ke poin berikut. Ini sudah tanda tegur sudah. Jadi untuk fitur dari Rayon ini juga sama. Ini saya pakai form input data baru ini saya pakai form input group juga izing. Terus yang tabel ini saya pakai tabel Oke, tabel ini saya pakai namanya stripped row. Tabel ini saya pakai stylenya stripped row. Ini juga sama BTN nya, buton ini buton info ini. Terus yang ini pakai danger. Icon juga tetap icon. Oke, saya lanjut ke poin berikut yaitu mengenai pengolahan data kegiatan. Ini juga sama, saya pakai tabel saya pakai tabel yang namanya stripped row di sini, bukan yang border lagi. Terus ini saya pakai icon, di Bootstrap itu namanya icon. Terus buton ini saya pakai info, sama yang merah ini saya pakai danger. Ingat, merah itu bukan red tapi danger. Kalau di Bootstrap saya pakai itu namanya danger. Terus dalam data baru ini ada formnya. Data baru ini ada formnya. Ini saya pakai namanya ini form juga, tapi form input group sizing. Ini saya pakai yang form input group sizing sehingga tampilannya seperti ini. Insert certificate ini saya pakai namanya button success. Oke, ini sama juga formnya, saya pakai form input sizing. Form input sizing. Saya close dulu. Ini insert certificate-nya saya pakai BTN success. Close ini saya pakai BTN danger. Oke, saya close dulu. Oke, nah itu dari yang saya jelaskan tadi itu mengenai layout. Yang pertama tadi mengenai layout, di mana ada header, ada isi, ada widget atau sidebarnya, terus ada footer. Itu bagian dari layoutnya. Terus yang berikut tadi saya jelaskan mengenai fitur-fitur apa yang saya pakai, bukan fitur sih, style-style apa yang saya pakai di Bootstrap. Contoh seperti apa ya, form yang tadi saya jelaskan. Begitu juga dengan bagian ini, header saya pakai apa, saya pakai carousel tadi, ini saya sudah jelaskan. Isi dan widget ini saya pakai yang namanya grid basic close 8 dan close 4, close 8 dan 4. Terus footer ini saya pakai namanya ini coding footer seperti biasa, tabel ini saya pakai, tapi saya hilangkan bordernya gitu. Oke, kita lanjut ke poin berikut, di mana saya akan jelaskan pembagian hak akses di sini. Kalau di web saya ini ada hak akses di mana ada admin dan juga ada pengguna atau user. Karena di sini sebagai anak sekolah minggu, webnya tentang sistem informasi pendataan anak sekolah minggu, berarti hak aksesnya ada dua di sini, ada admin sama masyarakat. Masyarakat itu saya lebih mengarah ke anak. Ada guru sekolah minggu, ada juga dengan orang tua, itu yang hak aksesnya di sini. Tapi biasa lebih pakai di sini hak akses untuk anak saja, di sini yang saya pakai. Oke, nah di sini ini untuk tampilan dari hak akses mengenai admin. Ini hak akses admin, di mana hak akses admin itu dia punya hak untuk data master, di mana dia harus lihat data admin, data anak, data guru, data lain dan data kegiatan. Terus mengenai cetak laporan juga. Ini untuk hak akses mengenai admin. Nah, di sini saya akan jelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di hak akses di admin. Saya akan jelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di hak akses admin. Untuk admin, khusus menu data master, di dalamnya itu ada pengolah data admin. Nah, di sini pengolah data admin, jika kita klik pengolah data admin, dia akan menampilkan data dari admin yang kita sudah input, atau kita sudah tambah data baru di sini. Dia akan muncul di sini. Contoh nih, saya coba satu. Nama di sini saya pakai coba di sini Beckham, BECKHAM, Beckham. Email di sini saya pakai gmail.com. Terus passwordnya saya pakai 12345. Alamatnya itu saya pakai di sini. Coba dia Inggris. Telepon itu 082 seperti biasa, sepak yang sudah ada.
Di sini jenis kelamin dia pakai laki-laki. Coba saya tes input. Nah, jika ini hak ini perhatikan, ini saya jelaskan mengenai hak akses admin. Ini saya jelaskan fitur-fitur yang ada di admin. Ini saya sudah isi, coba saya insert record. Bisa teman-teman rubah insert record ini jadi simpan, tapi untuk sementara saya pakai insert record juga. Insert record dulu, sehingga waktu dia insert dia akan tampilkan data pada admin, di mana data master tentang data admin. Contoh saya ini sudah ada backup. Nah, di sini berarti fitur mengenai fungsi atau fitur yang ada pada data baru admin ini berfungsi, di mana fitur sebagai data tambah baru itu berfungsi. Di sini ada juga namanya fitur di mana edit data admin. Contoh, kalau edit data admin, dia kembali data yang kita sudah buat tadi. Ini contoh, saya mau edit yang bagian backup. Ini saya rubah tanpa backup apa ya? Kalau punya marga itu Alvaro, saya contoh backup Alvaro. Nah, kalau saya rubah ini secara otomatis, jika kalau fungsi editnya berhasil, berarti fitur dari edit ini berhasil dari data admin. Saya coba ya. Ini saya sudah rubah, saya coba edit upload record. Oh sorry, ini saya belum pasang. Oh, itu tidak apa-apa, itu tetap yang sama. Kita cek dulu. Nah, ini berhasil, berarti namanya kita rubah tadi pertamanya backup, ini kita ganti Alvaro. Berarti fitur data admin ini mengenai tambah data baru tadi berhasil, mengenai edit data berhasil. Sekarang kita coba fitur yang namanya hapus. Kira-kira hapus ini berfungsi tidak di data admin? Kalau berfungsi berarti hak akses di admin itu saya punya jadi untuk data admin. Coba saya hapus yang bagian backup Alvaro ya. Saya ini klik icon ini, saya pilih hapus. Kalau berhasil berarti backup Alvaro ini hilang, secara otomatis dia hilang. Ini data admin, saya klik. Nah, itu secara otomatis hilang, berarti fungsi dari fitur hapus itu berhasil, edit juga berhasil, dan juga data tambah baru berhasil. Nah, oke, kita lanjut ke poin berikut, yaitu data master mengenai data anak. Nah, data anak di sini, di sini pasti kalian lihat bingung, Nah, di sini ada ID rayon, ID kelas, ID ortu. Nah, di sini kalau ID rayon ini saya ambil dari tabel rayon. Berarti saya ambil data dari tabel lain gitu. Terus ID kelas itu saya ambil data dari tabel lain. Berarti saya ambil dari tabel kelas. Nah, di sini kalau ID berarti dia menampilkan angka. Seharusnya begitu. Tapi di sini saya sortir dari coding itu, saya sortir berdasarkan nama rayon, nama kelas, nama ortu. Berarti ketiga item ini dia mengambil data dari tabel lain, sehingga dia sortir berdasarkan nama. Meskipun di sini titelnya ID, tapi dia disortir berdasarkan nama. Oke, saya akan jelaskan fungsinya dari data anak. Nah, di sini kalau fungsi, bicara soal fitur fungsi, yang pertama saya akan jelaskan mengenai data baru. Nah, data baru, fungsi dari fitur data baru ini tujuannya kita menambah data. Lalu kita menginput data baru sebagai anak yang mau menambah data anak. Bisa kita pakai dari hak akses dari admin, atau kita pakai hak akses dari masyarakat atau anak sendiri. Tapi di sini kita menjelaskan fungsi dari hak akses admin. Nah, di sini untuk tambah data baru anak, contoh kita pilih 13. Nama di sini contoh Cristiano. Tempat lahirnya tuh contoh Jepang. Contoh saya tulis Jepang. Terus tanggal lahirnya itu kita pasang saja 3 Mei ya, tanggal kemarin. Jenis kelaminnya saya pasang laki-laki. Terus agamanya tuh saya pasang Kristen saja. Kita coba dulu, mudah-mudahan berhasil. Nah, ini ID rayon ini yang saya bilang, saya sort berdasarkan nama. Nah, di sini kalau nama sudah ada, nama rayon ada Shalom, ada Bakunase, ada Batu Plat. Di sini saya pakai Shalom saja dulu. Kelasnya saya pakai ada Indria, ada remaja. Ini seharusnya ada tuh kelas tanggungan. Ini karena belum input data berdasarkan nama, belum ada tanggung, berarti saya input remaja dulu. Orang tua itu atas nama siapa? Coba di sini Cristiano ini orang tuanya nama Reno dulu. Kita coba berdasarkan.
NIS-nya itu saya pasang. NIS ini teman-teman jangan bingung, ini bukan nomor induk siswa, tapi ini nomor induk sekolah minggu. Ini saya contohkan saja. Oke, berarti 1 2 3 4 5 6. Contoh ya, saya contohkan saja. Password. Password di sini teman-teman bisa isi sendiri. Ini saya coba insert record. Nah, coba kita cek dulu tadi apa data anak. Nama siapa tadi? Christian. Nah, ini berhasil. Berarti tambah fungsi dari data baru anak ini berhasil. Dari admin fungsi data baru, tambah data baru dari data anak ini berhasil ya. Sekarang saya cek fitur dari hapus data atau edit data. Coba kita edit data dulu. Fungsi dari edit data anak. Sekarang kita pasang. Saya close dulu. Kita pakai yang tadi yang baru. Data anak edit Cristiano punya. Coba kita edit Cristiano punya. Saya klik apa? Close dulu. Data anak edit. Dia masih muncul itu. Saya reload dulu. Data anak Oke, sorry saya sudah hapus tadi yang Alvaro, memang saya salah klik tadi. Coba kita klik edit yang Agnes dulu. Agnes ini saya tambah marga saya Agnes add saja, ada D. Coba saya insert, mudah-mudahan berhasil. Kita cek dulu untuk data anak. Nah, ini berhasil ya. Sekarang kita coba hapus. Berarti fungsi dari tambah data baru tadi berhasil. Edit juga berhasil. Sekarang kita fungsi dari hapus. Kira-kira fitur fungsi hapus ini berhasil tidak ya? Fungsi hapus kira-kira berfungsi tidak? Kalau dia hapus, di sini dia bilang hapus telah berhasil. Nah, berarti dengan parameter pesannya hapus berhasil, berarti pasti berhasil. Kita cek dulu data anak. Nah, ini berarti nama Agnes tadi saya sudah hapus. Ini sudah berhasil. Saya close dulu. Sekarang kita lanjut ke poin berikut, yaitu mengenai data guru. Nah, di sini kalau saya jelaskan semua pasti teman-teman juga menunggu lama. Jadi di sini ya saya harus sampaikan karena memang ini challenge dari dosen, dimana dia minta kita jelaskan dari semua fitur kita apakah berhasil atau tidak. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut. Kalau data baru nih, contoh fungsi data baru dari tambah data guru. Di sini data gurunya coba di sini saya tulis Ria. Ria itu jenis kelamin laki-laki saya dulu. Jangan perempuan, itu tidak boleh laki-laki. Itu perempuan. Kalau Ria laki-laki berarti itu bencong, guys. Kalau alamat di sini saya pasang Keva. Saya pasang Keva saja biar lihat. Telepon 08. Nah, ini saya pakai ini dulu. Mailnya itu keva@gmail saja ya. @gmail.com. Kalau isi teman, isi sesuai data, jangan isi sembarang. Kalau waktu web sudah aktif, kamu isi data sembarang, bisa-bisa orang protes begitu. Paspor 1 2 3 4 5. Oke, saya lanjut. Insert record. Jika berhasil, nah di sini password. Di sini password ada salah nih. 1 2 3 4 5 6. Coba insert. Nah, di situ dia ada batasi. Kita tidak boleh masukkan cukup 5 karakter, dia 5 karakter. Dia tidak boleh jumlah 5 huruf atau 5 angka, dia harus lebih. Karena saya pasang coding batasi di situ. Kita cek dulu untuk guru tadi ya. Nah, berhasil kan? Ini namanya Ria. Sekarang kita cek fungsi dari edit. Jika edit berhasil, nah di sini. Kita edit yang Arendox dulu. Arendox 1 2 3. Loh, sama guru kok pakai Arendox crew. Kita pakai Arendox crew dulu. Kita record. Data master guru. Oke, berhasil. Coba kita hapus dulu. Mudah-mudahan berhasil, kita hapus. Itu kita buat fungsi hapus ya. Kita cek fungsi hapusnya dulu. Nah, berarti berhasil. Berarti tadi fungsi dari
Guru sekolah minggu, fitur untuk fungsi dari guru sekolah minggu ada data baru berhasil, ada edit di sini berhasil, dan juga hapus berhasil. Kita lanjut ke poin berikut, yaitu mengenai data rayon. Ya, saya harus jelaskan semua karena ini semua fitur yang saya punya di sini. Dari data rayon. Data rayon itu ada fungsi data baru juga, tambah data baru. Saya bikin dulu nama rayon. Contoh nama rayon di sini Batu Putih. Ada loh di kitab gereja, ada rayon Batu Putih. Jadi teman-teman jangan bingung. Batu Putih. Ketua di sini, ketua atas nama Indra. Indra ya. Saya insert record Indra double A saja. Insert record. Kalau data berhasil, berarti dikatakan data telah disimpan. Oke, berarti berhasil. Saya cek dulu. Data rayon. Nah, ini Indra. Mana Indra? Mana nama Indra? Ah, ini sudah berhasil. Indra ini. Kayu Batu Putih Indra. Sekarang saya coba edit dulu. Nah, ini Indra saya mau edit. Berarti kayu putih Batu Putih 2. Coba Batu Putih 2. Insert record. Jadi kita harus cek semua fungsinya berhasil atau tidak. Nah, ini berhasil Batu Putih 2. Sekarang kita edit fitur dari hapus. Kira-kira berfungsi tidak? Coba saya hapus dulu. Mana ya data rayon? Nah, berhasil. Berarti fitur dari data tambah baru, dari edit, dari hapus itu fungsinya semuanya berfungsi. Jadi berarti coding saya masih benar. Ini saya cuma tunjukkan, saya jelaskan fitur. Ini saya jelaskan mana fitur. Tadi kan layout sudah, coding apa yang saya pakai ini sudah. Sekarang saya lanjut di pengolah data kegiatan. Ini saya mau jelaskan fitur. Di sini fiturnya itu ada data tambah baru. Tambah data baru. Terus ini gara-gara coding tidak bola balik. Jadi teman-teman harus maklumi ya. Oke, ini ada fitur tambah data baru, ada hapus, ada edit. Ada edit, ada hapus. Saya jelaskan dulu dari tambah data baru. Saya tambah data baru dulu. Tanggal mulainya itu tanggal 7 saja. Tanggal selesainya itu tanggal 12. Nama kegiatan itu lomba. Tujuannya itu baik. Ini saya isi saja dulu ya. Deskripsinya baik. Manfaatnya itu baik. Saya isi dulu. Tujuan peserta itu baik juga. Saya isi saja dulu. Jumlah dana itu saya pakai di sini 200 juta. Ya, ini kegiatan sebesar apa saya pakai dana 200 juta. Terus niche-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Contoh saya 1, 2, 3, 4, 5. Saya insert record. Nah, ini tempat kegiatan. Oh, tempat kegiatan belum isi. Tempat kegiatan Kolbano. Saya isi Kolbano. Saya insert record dulu. Loh, password sudah batasi kah? Kayaknya sampai 6, tidak boleh 5. Nah, itu sampai 6. Berarti 1 sampai 0 sampai kembali juga bisa. Jumlah 6 banyak 6. Nah, di sini sudah. Coba kita cek dulu. Oh, data kegiatan. Oke, ini sudah berhasil. Mana lomba. Sekarang kita coba edit dulu. Sekarang kita mau bikin fungsi dari kita mau lakukan fungsi dari edit. Coba di CCA dulu. Nah, ini CCA anak. Coba kita rubah CCA anak. Insert record. Kira-kira berhasil tidak ya fungsi dari edit data. Nah, berarti berhasil CCA anak. Sekarang kita hapus. Kita hapus ini dulu. Fitur dari hapus kira-kira berfungsi tidak? Kita cek dulu kegiatan. Oke, berarti berhasil. Nah, itu saya sudah jelaskan mengenai fitur dari hak akses dari admin, di mana ada edit data, tambah data baru, dan juga hapus data. 3 fitur ini sudah berhasil. Sekarang saya akan lanjut ke berikut, yaitu mengenai cetak laporan dari setiap data yang saya simpan di database. Saya akan jelaskan, saya akan tunjukkan fitur ini. Fitur ini berfungsi atau tidak.
Oke, saya lanjut ke yang berikut, yaitu di sini fitur yang berikut yaitu cetak laporan dari admin. Nah, di sini cetak laporan, dalamnya ada anak, data guru, data rayaan, data kegiatan. Kita mulai dari data anak dulu. Kalau data anak di sini ada 3 bagian yang saya gunakan di sini. Cetak laporan ada 3 bagian. Yang pertama, laporan data anak keseluruhan, laporan data anak menurut NIS, laporan data anak menurut NIS, dan kategori anak. Di sini saya buat ada 3. Yang pertama, saya coba laporan data anak. Teman, baterai saya lemah. Saya buat baterai dulu. Saya cek baterai dulu. Oke, kita lanjut. Casnya sudah saya cok. Sudah. Kita lanjut. Nah, di sini ada 3 bagian cetak data anak, di mana data anak keseluruhan, data anak menurut NIS, terus laporan data anak menurut NIS dan kategori. Saya close ini dulu. Sebentar, nanti saya open. Oke, kita mulai dari laporan data anak keseluruhan. Saya tahan kontrol biar dia buka tabs baru. Jika kita klik laporan data anak ini keseluruhan, dia akan muncul di sebelah sini. Ingat, ini saya pakai buton yang namanya kalau kuning itu oke, kalau ini BTN kuning itu apa? Warning, BTN warning. Oke, kita lanjut. Kita cek, klik dulu laporan data anak keseluruhan. Di sini ada 3 bagian ya. Pertama, kita cek dulu laporan data anak keseluruhan. Kalau berhasil, dia akan munculkan cetak laporan mengenai data anak keseluruhan yang sudah kita input tadi di data master. Dulu. Nah, ini hasil dari laporan data anak ini. Ini secara keseluruhan. Berarti ada 3 data. Di mana ada Reno Rentora, Reno Kore, dan Reno. Dan sini berdasarkan semua data yang sudah ada input. Ini password bisa kita sembunyikan juga nanti. Oke, sudah. Sekarang kita cek lagi cetak laporan menurut NIS. Coba kita klik dulu. Nah, ini NIS, dia muncul dialog baru di sini. Untuk kita cetak berdasarkan NIS, berarti kita input NIS-nya dulu. 1, 2, 3, 4. Coba kita cek yang di sini ada apa-apa di sini. NIS yang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita cetak dulu. Aduh, sorry, ulang. Nah, kita cetak ini dulu. Oke, saya buka taskbar baru. Oke, ini hasil dari cetak laporan untuk data anak menurut NIS berdasarkan NIS ini bagi kategori NIS. Nah, ini saja, dia cuma cetak 1 saja yang berdasarkan dari NIS yang kita input tadi. Berarti berhasil ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikut, yaitu kita kemas dulu. Kita lanjut ke berikut, yaitu cetak laporan berdasarkan NIS dan kategori anak. Coba klik dulu. Nah, di sini NIS tadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus kategorinya tuh Indria ya. Kita harus cek dulu di sini biar jangan salah. 1, 2, 2, 3, 4, 5 Indria. 3, 3, 4, 5 Indria. Oke. 3, 3, 4, 5 Indria. Saya cek dulu. Indria betul. Coba kita cetak dulu berhasil atau tidak ya. Oke, ini hasil dari tampilan data anak berdasarkan menurut kategori NIS dan kelas tadi. Oke, ini sudah. Berarti ini berhasil ya, fungsi dari cetak laporan anak semua sudah berhasil. 3 fitur itu sudah berhasil. Oke, sekarang kita lanjut ke poin berikut, yaitu fitur cetak laporan data guru. Data guru di sini ada 2, yaitu laporan data guru keseluruhan dan laporan data guru menurut alamat. Untuk keseluruhan di sini, coba saya klik keseluruhan. Oke, saya lanjut. Ini cetak data guru keseluruhan. Ini fitur cetak data guru keseluruhan. Nah, ini sudah berhasil. Jadi teman-teman, jadi cetak data guru secara keseluruhan sampai seperti ini, ada 2 guru yang ada di database-nya. Kita lanjut lagi di
cetak data guru berdasarkan alamat. Coba kita klik dulu. Nah, alamatnya apa yang ada? Coba Bakunase, coba yang Batu Plat, coba kita cetak dulu. Nah, ini sudah berhasil. Ini data guru berdasarkan alamat. Jadi cuma satu alamat yang dia cetak, yaitu alamat Batu Plat. Ini nama Reno Arianto. Oke, kita kembali dulu. Berarti fitur dari cetak laporan untuk guru sudah berhasil. Sekarang kita lanjut, saya close ini dulu. Sekarang kita lanjut di fitur cetak laporan mengenai data rayon. Coba saya klik data rayon. Nah, ini hanya cuma satu, yaitu data keseluruhan. Coba saya klik dulu. Ingat di sini ini button ini saya pakai warna kuning juga merah itu danger, kuning itu warning. Oke, kita lanjut cetak laporan data keseluruhan, data rayon keseluruhan. Coba saya klik dulu. Nah, ini sudah berhasil. Jadi tampilannya seperti ini. Ini tulisannya saya bikin kecil karena saya pasang coding small ya. Terus dia ini di tengah karena ini saya pakai namanya center, coding center. Oke, saya close dulu. Kita lanjut ke poin berikut. Yaitu cetak laporan data kegiatan. Nah, di sini ada dua yang saya pakai di sini. Ini saya pakai BTN warning juga, ini BTN red. BTN red lagi, BTN danger. Sini laporan keseluruhan. Ini mengenai kegiatan. Coba saya klik dulu. Oke, kita cek dulu cetak laporan keseluruhan dari kegiatan. Nah, ini sudah kegiatan. Di sini ada lomba indah baca Alkitab. Ada lomba ini, coba kita cetak ya lomba dulu nanti. Nah, ini sudah. Ini di tengah karena ini kita pakai center. Terus tulisannya kecil karena saya pakai coding small. Oke, kita kembali ke web dulu. Kita cek yang laporan data kegiatan menurut nama kegiatan. Coba kita klik dulu. Di sini dia minta cari nama kegiatan. Kita paste yang tadi yaitu lomba. Nama kegiatannya lomba. Coba kita cetak. Nah, ini sudah berhasil, hasilnya seperti ini. Jadi dia cuma cetak satu kegiatan yaitu lomba. Kalau tadi kan keseluruhan berarti semua. Ini cuma satu kegiatan yaitu lomba. Oke, berarti fitur dari cetak laporan semua berhasil ya. Saya sudah buktikan semua berhasil. Nah, itu saya cuma jelaskan saja bahwa fitur-fitur yang ada pada web saya, di mana ada data master, di mana ada data admin, ada cetak, ada tambah data baru, ada cetak laporan, dan juga ada edit, ada hapus. Nah, itu fitur-fitur yang saya pakai. Terus ada fitur logout dan juga login. Karena ini tadi saya sudah login sebagai Reno di sini. Nah, tadi saya juga sudah jelaskan juga mengenai ada layout dari web saya, hak akses, pembagian hak akses, dan juga fungsi-fungsi dari fitur-fitur saya sudah jelaskan. Sekali lagi, layout yang saya pakai di sini ini dari Bootstrap, di mana ada carousel, ada grid basic yang saya pakai, ada Coldspring 8 dengan 4, terus ada card di sini yang saya pakai di sini, ini card. Terus ini namanya group list, Terus ini namanya collapse group, ini saya pakai collapse group. Terus ini yang namanya footer, ini saya pakai footer. Tapi ini saya pakai tabel, tapi saya hilangkan border. Terus ini namanya nav, saya jelaskan ulang, ini nav, saya pakai coding nav. Ini juga nav drop down, ini backgroundnya saya pakai dark itu hitam. Di sini pakai buton search juga. Oke. Di sini kenapa tampilannya merapat ke dalam, karena saya pakai codingnya container. Terus di belakang ini saya pakai background yang namanya primary, yaitu blue. Oke, BG primary blue. Blue itu biru, tapi yang di Bootstrap namanya primary itu biru terang, biru tua. Oke, sekarang semua saya sudah jelaskan. Itu fitur-fitur saya sudah ngomong, layout juga saya sudah sampaikan. Sekarang saya akan jelaskan juga hak akses dari anak. Di sini ada anak juga ini. Ini saya close dulu. Kita cek yang anak dulu. Oke, kalau anak di sini, nah ini seperti ini tampilan dari anak. Nah, ini dia cukup hanya dua fitur, yaitu di sini pelayanan sekolah minggu dan logout. Tapi dalam pelayanan sekolah minggu dia pakai drop down, ini sama juga, layoutnya sama seperti di tampilan di admin. Ada carousel sebagai header,
menu ini nav, saya pakai nav ini. Terus ada nav drop down, ini menu pakai dark, backgroundnya dark. Terus ada button search. Terus isinya saya pakai carousel. Oh bukan, isinya saya pakai grid basic. Grid basicnya itu ada close band 8 dan 4. Terus ini saya pakai card, ada image, join image juga. Ini saya pakai button primary ini. Terus ini pakai list group ini. Terus ini ada collapse group ini saya pakai. Terus footer ini sama juga kayak tampilan tabel, tapi saya gunakan border. Oke, mungkin itu layout dari hak akses dari anak, dimana ada ini sudah tersedia carousel ini. Header yang saya pakai di sini, kenapa dia kecil, karena saya pakai container. Terus ini isi backgroundnya ini saya pakai primary sehingga dia biru ini. Terus saya akan jelaskan fiturnya. Fitur di sini cukup pelayanan sama logout saja. Pelayanan di sini ada pendaftaran anak sekolah minggu. Nah, jika kita klik daftar pendaftaran, dia akan muncul form di mana untuk kita daftar. Gitu, dia akan muncul form untuk kita daftar. Kita input, coba kita input ya. Kita input tanggal 2015, coba nama lengkap, coba Rey double I, tempat lahir coba Kupang, tanggal lahir saya taruh saja dulu di sini 12, laki-laki agama Kristen, ini tetap dulu, ini 123456, coba dulu sampai 6, paspornya 123456, coba sampai 6, insert record. Ingat ini tampilan ini kita pakai form, ini masih form, tampilnya pakai form. Terus insert record ini masih pakai button yang biasa. Terus ini pakai button close, ini kenapa dia pakai red, ini button primary. Button danger, sorry, ini button danger namanya. Kita insert record. Nah, jika insert record berhasil, dia akan katakan sini pendaftaran telah berhasil, berarti pendaftaran. Nanti kita lihat di sekolah minggu di sini. Kita lihat di hak akses untuk admin, berarti ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita cek lagi di kegiatan. Nah, kegiatan di sini belum ada pendaftaran kegiatan, belum ada di sini. Terus ada namanya pengaduan. Ini pengaduan. Ini data dulu. Ini di sini kita pakai namanya alert. Ini kita pakai alert ini. Ini alert info. Kita pakai alert info. Ini BTN danger. Oke, mungkin itu tampilan yang saya sudah jelaskan mengenai dari anak atau masyarakat, hak akses masyarakat, dimana layout saya sudah jelaskan tadi juga, fitur-fiturnya saya sudah jelaskan. Kita kembali dulu ke admin, kita cek data yang tadi apakah sudah ada atau belum. Tadi anak nama Rey, sorry kita belum reload dulu. Oke, kita cek dulu data master, ada data anak. Nah, ini sudah ada Rey, berarti berhasil ya. Oke, mungkin ini yang saya sudah jelaskan dari tadi mengenai web saya, di mana challenge dari dosen, di mana saya sudah jelaskan semua fitur yang saya pakai di sini, semua tampilan yang saya pakai di sini. Sebentar, ini saya cek ada rekam tidak. Saya cek dulu. Oke, ada rekam. Oke, ini semua fitur yang saya sudah jelaskan tadi, dari semua tampilan layout saya sudah jelaskan, hak akses juga, fitur-fitur juga sudah, fungsi-fungsi semua sudah, dari edit, hapus, dan juga tambah data baru sudah, logout, login juga sudah tadi. Oke, mungkin itu, mungkin ini tampilan dari web saya. Masih banyak kekurangan dari web ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata tadi. Kiranya dari web ini bisa membagi ilmu buat teman-teman semua yang nonton. Oke, mungkin ini dari saya. Tanpa panjang kata lagi, semoga web ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Oke, mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih.